Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dan sebelum saya memulai tutorial bagaimana mengenal ETF, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel BK10 Koin, dan terima kasih buat teman-teman yang baru berkunjung di channel BK10 Koin, dan jangan lupa injak tombol subscribe dan tombol like-nya serta injak tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dalam informasi-informasi seputar cryptocurrency. Oke. Jadi pada video kemarin saya sudah sedikit jelaskan. Di video kemarin itu ada tentang bagaimana cara membuat akun di Hotbit, dan video yang kedua itu tentang mengenal menu-menu yang ada di Hotbit. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mengenal trading ETF. Jadi sebelum kalian untuk melakukan trading di Hotbit, kalian kenali dulu di Hotbit ada dua jenis trading, yaitu trading spot dan trading ETF. Nah, di sini trading ETF. Kenapa trading ETF ini saya bahas di sini? Karena ETF ini sangat menggiurkan. Kita klik ETF. Nah, di sini ETF ini, jika kita klik di sini sudah di ETF ini pencapaian tradingnya ini 1000%, 900%. Gimana tidak menggiurkan? Tuh, kalian lihat. Nah, tapi resikonya juga besar untuk trading di ETF ini. Kenapa saya bilang besar? Karena trading di ETF ini sama kayak trading di future ya, di Binance. Jadi trading di ETF ini seperti ini. Sekarang kita lihat di Shiba aja ya. Kita lihat di Shiba. Ini Shiba 1D3L. Apa maksud Shiba 1D3L? Kita cek Shiba. Sebentar. Kita pakai yang ETF FTM aja. Karena Shiba banyak, Shiba Inu, Shiba FTM ya. Nah, di sini FTM ini adalah token yang asli, dan ini adalah FTM 1D3L dan FTM 1D5L dan FTM 1D5S dan FTM 1D3S. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Di ETF ini gimana cara jelasin simpelnya ya? Jadi yang dimaksud 1D3L ini adalah 1D3 long. Jadi seperti ini. Kita trading di ETF itu sama saja kita trading di spot, hampir sama di spot. Bedanya di ETF ini kita di 1D3 long ini jika terjadi seumpama nih. Ini kita prediksi di FTM ini sekarang kalian buka open posisi di berapa gitu. Seumpama di $2 berapa, nanti setelah FTM ini naik di atas, naik 101%, jika kalian membeli ini di 1D3 long berarti kenaikannya mencapai 3%. Kalau di token aslinya itu 1%. Nah, tapi kalau di 1D3 long berarti kenaikannya mencapai ke 3%, seperti itu. Begitu juga jika kalian membeli FTM ini di 1D5L berarti kenaikannya mencapai di FTM, di token FTM ini kenaikan 1%, berarti di ETF itu kenaikannya mencapai, cuma kita beli di ETF di koin FTM 1D5 long, jadi 5% kenaikannya. Seperti itu. ETF ini sangat menggiurkan untuk ditradingkan, tapi juga kebalikannya, jika di FTM ini prediksi kita naik, ternyata dia turun 1%, di FTM aslinya ya, di token aslinya ini turun 1%, maka yang akan terjadi jika kita membeli buka open posisi di
FTM 1day 5L, berarti kita akan mendapatkan ke minus 5%. Di sini 1%. Jika kita membeli di ETF dengan koin FTM 1D5 long, berarti kita mendapatkan minus 5%. Seperti itu. Di token aslinya turun 1%, ya kalau di ETF itu turun 5%. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Simpelnya gimana ya? Simpelnya seumpama kita FTM nih. FTM 1D 3 long. Nah, 1D 3 long berarti 1 hari 3 kali long itu naik. Nah, jadi begitu juga di 1D 5 long. Jika di 1D 5S berarti 1 hari 5 kali short itu turun. Nah, begitu juga di 1D 3S. Sama. Oke, udah paham ya di sini ya. Nah, jadi untuk trading jika teman-teman memprediksikan si token FTM ini sendiri. Nah, si token induknya ini sendiri, token aslinya FTM ini, kalian memprediksikan akan terjadi kenaikan. Berarti kalian harus membeli FTM yang di long, FTM yang di long. Nah, atau teman-teman cari mau beli di FTM 1D3L atau 1D5L. Nah, jika teman-teman prediksi ini akan terjadi penurunan si FTM ini, jika terjadi penurunan, nah teman-teman prediksi di sini terjadi penurunan berarti teman-teman akan membelinya di 1D 3S begitu. Di 1D 3S. Nah, sesimpel itu. Jadi teman-teman beli di 1D 3S. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi risiko dan keuntungan sama besarnya. Risiko dan keuntungan sama besarnya. Kenapa saya bilang sama besarnya? Jika terjadi kenaikan 1% berarti kita membeli di koin FTM yang 1D5 long, berarti kita mendapat keuntungan 5%. Tapi di token aslinya itu kenaikannya hanya 1%, berarti kita mendapatkan 5% kalau kita beli di 1D5L. Kalau kita beli di 1D3L berarti kita mendapatkan keuntungan 3%, seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kita membeli di 1D5S berarti jika FTMC token aslinya terjadi penurunan 1%, maka kita akan mendapatkan keuntungan 3%. Dan jika terbalik, kita prediksi si token FTM ini naik, kita open posisi kita open posisinya di long, FTM 1D3 long, 1D5 long, berarti token itu akan terjadi jika terjadi penurunan berarti kita akan mengalami kerugian sekitar 5%. Seperti itu. Sesimpel itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan cuan dari trading di ETF, itu tidak terlepas dari cara kita menganalisa candlestick dan menganalisa si token ini sendiri, dan itu risiko teman-teman sendiri yang tanggung dan teman-teman analisa sendiri apakah ini akan terjadi kenaikan atau penurunan, dan itu teman-teman bisa analisa sendiri. Dan mungkin kedepannya saya akan buatin video bagaimana cara analisa dari satu token untuk kita tradingkan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pengenalan ETF ini saya rasa cukup simpel, intinya seperti itu. Jika kita prediksi si token itu bakal terjadi kenaikan, maka teman-teman harus beli di yang long, open posisinya di long. Dan jika teman-teman prediksi itu token FTM ini akan terjadi penurunan, teman-teman open posisinya di short, seperti itu. Sama seperti main di future di Binance. Nah, bedanya kalau di Binance sampai leverage-nya dari 10% sampai berapa? 250%. Nah, tapi kalau di Hotbit ini hanya 3 kali dan 5 kali.
Dan token ini tidak, yang perlu kalian bawahi adalah token dari ETF ini tidak bisa ditradingkan dalam 2 hari. Beda sama di token spot. Token spot seumpama kita prediksi token itu terjadi, kita prediksi kita buka open posisi di harga naik, ternyata harganya turun, kita bisa tahan, kita bisa hold dan tidak untuk menjualnya. Tapi dan bisa kita jual di hari kemudian atau 3 hari berikutnya atau 5 hari berikutnya sampai terjadi kenaikan dan kita mendapatkan keuntungan. Nah, bedanya di trading di ETF ini hanya berlaku untuk 1 hari sesuai dari 1D 3L, berarti hanya 1 hari. Tidak bisa kita, jika terjadi penurunan kita hold, tidak bisa. Tidak bisa kita tahan untuk dijual besok atau di lusa atau di kemudian harinya. Ini hanya berlaku hanya 1 hari. Jadi teman-teman trading di sini tentukan batas maksimal yang teman-teman inginkan, berapa persen, dan setelah itu jual. Gak usah berpikir panjang, gak usah rakus, gak usah tamak. Sekian persen teman-teman inginkan, setelah mencapai titik yang teman-teman inginkan, jual. Itu aja pesan saya. Dan di sini di video ini saya tidak mengajak Anda untuk trading atau menyarankan Anda untuk trading di token ya. Di sini saya hanya memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa jika kita trading di ETF itu seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Mungkin saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja agar mudah dipahami, dan untuk kelanjutan video nanti next time saya akan upload bagaimana cara menggunakan indikator dan cara membaca indikator. Itu aja untuk video ke depan, mungkin kita akan bahas itu ya. Oke, sampai di sini dulu pengenalan tentang ETF dan bagaimana cara mencari cuan di ETF. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan selalu. Assalamualaikum.